Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Oke, pintar tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Oke. Oke, terima kasih Adi. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita. Anak, sebelumnya Ibu minta salah satu untuk pimpin kita untuk menyanyikan lagu Bali dulu. Itu lagu Garuda Pancasila. Oke, ayo maju aja. Oke, tepuk tangan ya biar lebih semangat, supaya semangat ikut pelajaran. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih adik. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau cerita dulu sedikit. Oke, baik. Ibu mau cerita tentang keseharian Ibu di rumah atau di lingkungan Ibu sendiri. Baik. Ibu di rumah ini mempunyai seekor kucing. Ibu biasa merawatnya. Ibu selalu peduli dan dia selalu memperhatikan dia dari makanan, dari kesehatan dia tetap sehat dan dia menjadi kucing yang baik di rumah. Oke, baik. Dan di sekitar Ibu juga ada tanaman padi. Nah, itu tetangga Ibu biasanya tiap hari itu menyiramnya, memberikan pupuk, mencabut rumput-rumput yang ada terdekat dengan tumbuhan padi tersebut, supaya padi tersebut tumbuh berkembang dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik. Oke, baik. Dari cerita yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Anak-anak, Peduli terhadap makhluk hidup. oke, baik. Sangat pintar. Oke, baik. Dari hari ini kita akan belajar tentang peduli terhadap lingkungan hidup. Dengan itu adalah tema 4. Dengan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Baik. Oke, baik anak-anak. Ibu mau bertanya dulu. Mengenai ini gambar. Ini gambar apa anak-anak? Padi. Oke, ini merupakan gambar seumpul padi. Apa yang kalian tahu tentang padi? Padi bisa menghasilkan beras. Oke, baik, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi, padi ini mempunyai banyak manfaat. Salah satunya itu adalah menghasilkan beras dan untuk kebutuhannya kita sehari-hari. Oke, baik. Ibu minta salah satu untuk membacakan teks tersebut di depan. Ayo Gosi. Oke, teman-teman yang lain duduk yang rapi biar bisa mendengar, menyimak bacaan tersebut, karena nanti bakal memberikan kalian soal latihan untuk menjawab setiap pertanyaan berkaitan dengan teks yang teman-teman kalian baca. Adik bisa baca dengan nyaring. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas yang curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi
tiga tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya pertumbuhan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam dan lahan, sementara bibit yang telah siap dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar. Oke, baik, terima kasih adik. Oke, baik anak-anak, jadi anak-anak sudah mendengar bacaan atau teks yang tadi teman-teman kalian baca ya. Jadi ibu mau berikan kalian latihan dari hasil bacaan yang tadi. Anak-anak bisa mengerjakan nanti satu sama lain saling cocokkan akan ini kerjanya. Oke, baik anak-anak kerja ya. Setelah anak-anak mengerjakannya, kita sama-sama berdiskusi dengan mengenai jawaban kalian. 5 menit saya. Oke, baik, sudah. Ibu bawa ya. Baik. Ibu minta salah satu untuk membacakan hasil kerjanya yang depan. Oke, baik. Ada hosting mungkin. Oke. Teman-teman yang lain dengar ya. Apa isi bacaan di atas? Tanaman padi. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena padi dapat menghasilkan beras dan merupakan kebutuhan pokok. Di mana tanaman tersebut tumbuh? Di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Berapa lama proses tanaman tersebut? Antara 110 hari hingga 130 hari. Apa yang dimaksud dengan gabah? Bulir padi yang terbungkus dalam sekam kulit padi. Baik, terima kasih adik. Baik. Jadi baik anak-anak, tanaman padi ini adalah merupakan tanaman yang sangat penting di Indonesia. Di mana anak-anak tahu yang sudah menjawab tadi adalah karena dia dapat menghasilkan beras, dan beras tersebut merupakan kebutuhan pokoknya kita di Indonesia. Yang biasa anak-anak makan tiap hari itu adalah menghasilkan dari padi dan jadi beras dan jadi nasi. Punya prosesnya cukup panjang. Oke, baik. Padi ini bukan merupakan hal yang baru bagi anak-anak, namun ini adalah merupakan tanaman yang biasa anak-anak lihat mungkin sekitar anak-anak tinggal, ada tetangga atau mungkin orang tua sendiri yang menanam. Ya, baik. Tanaman padi ini adalah mempunyai tahap di mana sebelum dia menghasilkan isi padinya atau benihnya itu adalah sebelumnya itu benih atau biji padi tersebut dimasukkan ke dalam karung seperti yang adik host sudah bacakan tadi atau sudah mempresentasikan hasil jawabannya tadi. Itu mempunyai 3 tahap dalam pertumbuhan padi. Padi ini cukup lama dalam prosesnya untuk menjadi padi yang besar, di mana itu ada sekitar antara 110 hari hingga 130 hari baru menghasilkan
benih atau dia tumbuh besar dan bisa dipanen. Oke, baik anak-anak, padi ini biasanya tumbuh di daerah yang sangat panas. Ya, daerah panas dan curah hujan yang cukup tinggi. Padi ini juga merupakan tanaman yang biasa tumbuh di dataran yang rendah. Oke, baik anak-anak. Dari bacaan yang tadi, Ibu minta kalian menuliskan tanaman yang biasa kalian sukai atau yang biasa ada di sekitar rumah teman anak-anak. Dan bisa menuliskan manfaat atau cara melestarikan dari tanaman tersebut. Ada yang masih ingat teks yang tadi yang kita teman kita ini Hosi baca? Oke, baik. Ibu minta tadi banyak penjelasan dari teman kalian bagaimana pertumbuhan atau tahap pertumbuhan tanaman padi. Kita juga sempat jelaskan bagaimana tahap pertumbuhan tanaman padi. Ibu memberikan latihan, kalian bisa menuliskan tentang tahapan ini tanaman padi tersebut. Setelah kalian nanti kita saling berdiskusi untuk latihan tersebut. Anak-anak sudah? Oke, lanjut. Kerjakan dengan baik. Nanti kita akan berdiskusi bersama mengenai jawaban kalian. Nanti Ibu simpulkan dari jawaban kalian. Oke, baik, kumpulkan semua. Ayo. Baik anak-anak, dari latihan yang kalian tadi kita berbicara tentang ciri-ciri tanaman padi. Ciri-ciri tanaman padi di sini adalah yang pertama itu tanaman ini memiliki akar jenis serabut. Yaitu yang kedua, batang tanaman ini seperti rumput, memanjang dan kecil. Yang ketiga, daun-daunnya itu menopang pada batang dan saling menopang. Bentuk daun tersebut itu memanjang, cenderung ramping, berwarna hijau dan ditutupi oleh bulbul halus. Seperti yang tadi Ibu tunjukkan kalian mengenai hal tersebut. Padi ini adalah tanaman yang dapat membuahi dirinya sendiri. Pembuahan padi tersebut terjadi ketika serbuk saling membuahi sel telur. Tanaman padi ini secara umum dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah tanaman itu namanya varietas padi hibrida. Hibrid di sini maksudnya itu adalah padi sekali tanam hasilnya akan maksimal bila sekali ditanam. Tetapi bila keturunannya benih ditanam kembali maka hasilnya akan berkurang jauh. Oke, yang kedua, varietas padi unggul. Yang dimaksud dengan varietas padi unggul sini artinya mudahnya varietas ini bisa berkali-kali ditanam dengan perlakuan yang baik. Dan yang ketiga itu adalah varietas padi lokal, di mana varietas padi yang sudah lama beradaptasi di daerah tertentu.
tahap pertumbuhan padi tersebut. Yang pertama itu, pertama-tama seperti yang tadi sudah dijelaskan, pertama-tama direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Yang kedua itu, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas mengumpul keluar, lalu batangnya memanjang. Tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Itu dan siap dipanen. Baik, anak-anak, cara melestarikan tanaman tersebut kan, supaya kita menghasilkan hasil yang baik, pastinya kita akan merawat dia, pasti akan memberikan pupuk seperti yang saya jelaskan, supaya dia menghasilkan tanaman yang baik, menghasilkan hasil panen yang baik, yang memuaskan. Jadi cara melestarikannya itu kita merawatnya tiap hari, pergi melihatnya ke kebun atau di taman sekitar, dan mencabut rumput-rumput yang berdekatan dengan tanaman tersebut yang mengganggu perkembangannya atau tumbuhan padi tersebut, dan memberikannya pupuk, memeliharanya dan menjaganya hingga dia panen. Ya baik anak-anak, dan tumbuhan padi tersebut biasanya hidup di dataran yang rendah. Kenapa bisa rendah? Karena dia bisa yang panas, di tempat yang cukup panas, dan tapi menghasilkan hujan yang banyak. Tumbuhan padi tersebut bisa hidup juga kalau air hujannya banyak, supaya dia tumbuh subur. Ya baik anak-anak, tadi kita sempat singgung mengenai dataran rendah. Jadi ibu mau lanjut, ibu mau memperlihatkan kepada kalian yang mana sih yang sebenarnya dataran rendah. Ada macam-macam, itu ada dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Oke baik, ibu mau memperlihatkan kepada kalian tentang mengenai dataran rendah, yang dimana tadi ibu jelaskan padi bisa bertumbuh di situ. Ini merupakan dataran rendah, di mana dia bisa hidup. Ini padi-padi, ini orang yang sedang menanam padi, merawat padi. Anak-anak pasti pernah lihat yang ini merupakan dataran tinggi. Ini pegunungan, di mana ini adalah gunung. Padi tidak bisa tumbuh di sini karena di pegunungan. Kalau yang ini, ada yang tahu apa? Pantai. Oke, pintar sekali. Ini pantai yang biasa orang tempat berwisata atau tempat memancing ikan atau mencari ikan. Oke, anak-anak sangat pintar semua. Tepuk tangan dulu. Oke, baik, ibu mau jelaskan sedikit mengenai dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai tersebut. Dataran tinggi di sini artinya adalah dataran yang terletak pada ketinggian 700 meter. Dan ciri-ciri dataran tinggi tersebut ialah beriklim sejuk. Di mana tadi anak-anak bisa lihat itu ada gunung. Terus pertanian dibuat terasering. Terus udaranya kering, tidak seperti di dataran rendah yang udaranya cukup sejuk. Ciri-ciri dataran tinggi tersebut itu ada juga dengan itu jarang terjadinya hujan turun, di mana itu hujan agak jarang terjadi hujan. Terus tanaman-tanaman yang cocok di dataran tinggi seperti ini, seperti yang tadi ibu perlihatkan kepada kalian, contohnya itu stroberi, wortel, dan kubis atau kentang yang lainnya. Manfaat dari dataran tinggi tersebut ialah tempat beristirahat atau objek wisata dan perkebunan. Anak-anak pasti tahu tempat orang biasa foto-foto yang di pegunungan. Mereka mencari tempat potret yang bagus kalau ada gunung-gunung, kayak di Gunung Fatuleu atau yang di sekitarnya. Oke baik, dataran rendah. Pasti kalian sudah tahu dataran rendah itu seperti apa tadi yang dijelaskan, di mana itu bisa tempat yang bisa tanam padi. Dataran rendah di sini diartikan sebagai bagian permukaan bumi
berupa tanah yang datar atau mendekati rata, yang dimana dia bisa tanam padi seperti yang tadi. Oke, dataran rendah merupakan wilayah yang sering dijadikan tempat tinggal karena suhunya cukup nyaman dan dingin. Seperti yang kita tinggal sekarang, kita tinggal di dataran tinggi, di dataran rendah, minta maaf, di dataran rendah. Kita mendapatkan udara yang cukup segar, bisa menanam padi seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan di Ibu punya rumah. Ibu punya rumah sekitarnya itu ada tanaman padi. Ciri-ciri dari dataran tersebut adalah tanahnya itu relatif datar. Dia datar. Dia tidak seperti gunung yang tinggi gitu. Dia rata sah. Anak-anak pasti tahu. Baik terjadinya akibat proses sedimentasi. Gimana maksudnya di sini itu? Dataran rendah terjadi karena akibat dari sedimentasi sungai. Oke, baik. Terus yang ketiga itu adalah tanahnya lebih subur dan banyak yang ditempati penduduk jika dibandingkan dengan daerah pegunungan. Di dataran rendah itu banyak tanaman-tanaman yang cocok, itu adalah salah satunya tadi padi yang Ibu sudah jelaskan, kelapa, terus pisang atau jagung. Anak-anak pasti pernah lihat pisang jagung di sekitar rumah kalian, apalagi musim sekarang. Pasti mama kalian atau tetangga-tetangga sekitar sedang menanam padi dengan jagung. Oke, baik anak-anak, manfaat dari sini itu pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Banyak manfaatnya juga. Sedangkan yang ketiga itu tadi adalah pantai. Pantai anak-anak pasti sudah tahu. Di pantai sekitar, di rumah dekat kita kan pasti ada pantai. Anak-anak bisa lihat banyak orang yang pergi pantai berfoto-foto, karena pantai mempunyai pemandangan yang cukup bagus pula. Bukan berarti di pegunungan dan dataran rendah itu sudah cukup. Itu juga sangat bagus, tergantung yang memotretnya. Pasti semua tempat Tuhan indahkan dengan cara sendiri. Oke, baik anak-anak. Pantai di sini adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Tempat pantai tersebut orang biasa memancing ikan, atau kalian mungkin di air laut bersenang-senang. Terus biasa mendapatkan angin segar, atau mungkin tempat beramai, tempat duduk sejuk, menyendiri, mengambil waktu sendiri. Mungkin anak-anak belum tahu, atau belum pernah duduk sendiri pantai karena takut masih kecil. Nanti kalian sudah besar, pasti kalian akan lebih suka menikmati waktu sendiri, itu akan lebih ke pantai duduk sendiri, menikmati angin yang cukup segar. Oke. Ciri-ciri pantai tersebut tadi sudah memberitahukan kepada kalian, itu berbatasan langsung dengan laut. Pasti kalian tahu laut kan? Itu dia air berwarna biru yang cukup luas. Baik anak-anak, sumber daya alam itu dari laut itu adalah menghasilkan ikan, rumput laut, dan kerang. Semuanya sudah pernah makan ikan, rumput laut, dan kerang. Itu pasti sudah tahu. Dan itu diambil dari laut. Atau mungkin ada orang tuanya nelayan sudah tahu itu bagaimana. Baik anak-anak. Manfaat dari pantai tersebut itu banyak manfaatnya. Salah satunya itu menjadi tempat objek wisata atau tempat mencari ikan atau mencari ikan atau rumput laut. Terus anak-anak sudah pasti tahu mata pencaharian dari penduduk tersebut itu adalah nelayan atau petani tambak. Anak-anak pasti tahu tambak garam. Dari anak-anak, perbedaan dari dataran tinggi, dataran rendah dengan pantai tersebut itu dataran tinggi sendiri berada pada ketinggian 700 meter, dan dataran rendah tersebut adalah bagian permukaan bumi yang bertanah lapang yang datar atau landai mendekati rata. Sedangkan pantai tersebut adalah dataran yang bertemu langsung dengan laut. Oke anak-anak. Oke baik anak-anak.
Jadi dari sekian yang ibu apa tadi ajarkannya tadi itu adalah bentuk 3 geografis di bumi. Oke, baik. Ibu mau memberikan kalian latihan dari yang tadi ibu sudah jelaskan. Anak-anak pasti paham, masih ingat pastinya apa yang dijelaskan. Oke, ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Kerja dengan baik. Oke, sudah anak-anak. Oke, baik, mari ibu kumpulkan. Oke, baik. Oke, terima kasih. Baik anak-anak. Dari setiap jawaban yang anak-anak sudah isi di sini di kertas, ini semua dari hasil dari apa yang dijelaskan tadi. Jadi kalian sudah tahu tentang badannya pantai dengan dataran rendah dan tinggi. Ada ciri-cirinya juga. Ya, baik anak-anak. Ibu mau bertanya dulu. Dari sekian yang ibu jelaskan tadi, bagian mana yang anak-anak tidak mengerti? Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai bagaimana kita cara melestarikan tanaman yang dimana tadi tanaman padi, bagaimana kita cara menyayangi tumbuhan dan hewan. Baik anak-anak, dari sekian yang ibu ceritakan tadi itu adalah jelaskan tadi itu padi adalah tanaman yang sangat penting di dalam kita kehidupan. Jadi kalau anak-anak punya tanaman di rumah, anak bisa merawatnya dengan baik supaya menghasilkan hasil yang baik pula. Terus kita hari ini juga belajar tentang manfaat. Apa itu manfaat dari padi? Kita tahu tadi itu adalah menghasilkan beras. Ciri-ciri padi itu sudah belajar bersama. Terus tanaman padi itu tumbuhnya di mana? Baik, di dataran rendah. Jadi tanaman padi itu sangat cocok di dataran rendah karena dia membutuhkan curah hujan yang cukup banyak. Dan hari ini juga kita belajar tentang pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Dimana tadi ibu sudah jelaskan dataran rendah itu apa, dataran tinggi itu seperti apa, dan pantai itu seperti apa. Jadi anak-anak sudah pastinya mengetahui perbedaan antara itu dan ciri-ciri dari setiap dataran rendah dan tinggi atau pantai. Anak-anak mungkin sampai sini saja pelajaran kita. Minggu depan kita akan lanjut. Ibu mau kasih kalian tugas untuk minggu depan dikumpulkan. Anak-anak bisa kerjakannya di rumah. Oke, nanti ingat dikumpulkan minggu depan ya. Baik, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Kita akan menutup pelajaran kita, kegiatan belajar kita hari ini. Namun sebelumnya, ibu minta salah satu untuk memimpin kita berdoa. Karena tadi kita mengawali dengan doa. Karena kita ada juga semua kan satu. Kita ibu minta salah satu. Baik. Oke, terima kasih adik. Tepuk tangan dulu. Oke, sampai jumpa di minggu depan anak-anak. Terima kasih.